Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kakak harap semua dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan pintar selalu. Nah, adik-adik, gak berasa nih, kita udah ada di akhir bulan November, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Nah, adik-adik tahu kan, di bulan Desember kita akan merayakan hari Natal. Nah, apakah adik-adik sudah siap merayakan hari Natal? Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam ibadah. Adik-adik boleh menyiapkan hati, menyiapkan pikirannya, dan juga sebelum kita masuk, kita akan bersaat teduh sejenak. Yuk, kita bersaat teduh. Nah, adik-adik, kita akan mengawali ibadah kita dengan berdoa. Yuk, dengan sikap yang baik dan benar, kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus telah menyertai kami Tuhan dalam istirahat kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami akan beribadah kembali Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus mau siapkan hati, siapkan pikiran kami, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar dapat kami ikuti dengan baik ya Tuhan, walaupun kami masih mengikuti secara online di rumah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami serahkan ibadah kami ini. Amin. Pembacaan ayat firman terambil dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 1-3. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai.
Halo adik-adik, bagaimana kabar adik-adik semua? Kania berharap adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat dan sukacita. Adik-adik, kalian masih ingat nggak dengan lagu Kasih? Sudah lama ya kita tidak menyanyikan lagu itu? Yuk kita nyanyikan bersama-sama. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak cepat marah. Saya kepada teman seperti kasih Yesus. Wah, lagu itu bagus sekali ya adik-adik. Kalian tahu nggak? Lagu itu mau mengajarkan kita apa? Wah, hebat sekali. Betul. Lagu itu mau mengajarkan kita tentang kasih. Kasih itu apa sih? Pertama, kasih itu sayang kepada teman, Kak. Betul. Kasih itu mau mengampuni, Kak. Betul. Kasih itu sabar, Kak. Betul. Wah, adik-adik, satu lagi. Kasih itu apa ya? Kasih itu murah hati, Kak. Betul sekali adik-adik. Kasih itu murah hati. Murah hati artinya mau berbagi dengan orang lain. Nah, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita tentang murah hati, yaitu mau berbagi dengan orang lain. Nah, kita mau baca Alkitabnya terlebih dahulu ya. Siapkan Alkitabnya. Adik-adik yang terkasih, pembacaan kita hari ini adalah terambil dari surat yang Rasul Paulus kirimkan untuk jemaat di Korintus. Kita buka dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Biarkan Alkitab adik-adik terbuka, dan sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti akan firman-Mu dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 9. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih itu. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu atau mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang telah oleh karena menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, berdasarkan bacaan Alkitab tadi, itu merupakan salah satu surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Pada saat itu, Rasul Paulus ingin mengajak jemaat di Korintus untuk melakukan perbuatan kasih,
yaitu rela berbagi dengan orang lain. Mereka diminta untuk membantu jemaat di Yerusalem yang sedang berada dalam kesusahan. Mereka diminta Rasul Paulus untuk mau berbagi, baik itu makanan, uang, atau benda-benda lain yang mereka punya, sehingga mereka bisa membantu jemaat di Yerusalem. Pada saat itu, Rasul Paulus juga memberikan contoh seperti jemaat di Makedonia, yang walaupun kecil dan tidak kaya, tapi mereka sudah berbagi dengan mengirimkan bantuan mereka kepada jemaat di Yerusalem. Hal itu dilakukan oleh Rasul Paulus karena Rasul Paulus ingin mengingatkan jemaat di Korintus bahwa berbuat kasih adalah perintah Tuhan, dan mereka akan diberkati oleh Tuhan ketika mereka mau berbagi berkat dengan orang lain. Nah, adik-adik, berdasarkan cerita Rasul Paulus tadi, kita pun mau diingatkan untuk menjadi anak-anak yang senantiasa berbuat kasih, yaitu dengan mau memberi kepada orang lain. Kita patut bersyukur karena hidup kita tidak dalam kekurangan. Kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa punya rumah untuk kita tinggali, dan mungkin kita punya banyak mainan. Oleh karena itu, kita harus menjadi berkat bagi orang lain yang kekurangan. Kita bisa membantu mereka dengan berbagi makanan, berbagi mainan, berbagi buku, atau apapun dengan apa yang kita miliki, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ingat ya adik-adik, selalu untuk melakukan kebaikan dengan senantiasa mau berbagi. Yuk kita lihat video berikut ini. Lala suka berbagi. Kakek dan nenek datang. Lala dan Raka senang sekali. Kakek dan nenek membawa banyak oleh-oleh. Nyam, semuanya makanan. Enak, enak, enak. Raka berdecap. Asyiknya bersenda gurau sambil menikmati oleh-oleh dari kakek dan nenek. Makanan kita masih banyak. Bagaimana cara menghabiskannya? Tanya Lala. Kalian tak perlu memakan semuanya, ujar nenek. Benar, sahut Lala. Kita akan membaginya. Raka senang sekali membantu Lala memilah-milah makanan. Untuk tetangga, untuk teman-teman di sekitar rumah. Nyam, lezatnya. Ternyata berbagi itu mengasihkan ya. Oh iya, teman di sekolah juga kebagian dong. Lala senang sekali bisa berbagi. Anak jagoan suka berbagi.
Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat dengan sikap yang baik dan benar. Kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami telah boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini melalui Kakak Layan yang telah membawakan firman. Semoga apa yang telah kami dengar dapat kami ingat dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah Bapak Presiden dan seluruh jajarannya Tuhan, agar dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Dan juga ya Tuhan, Kau tahu Tuhan Yesus pergumulan kami karena pandemi virus corona ini. Kiranya Tuhan Yesus mau pulihkan, Tuhan Yesus mau menjamah bangsa ini Tuhan, agar bangsa ini boleh pulih kembali Tuhan dari segala pandemi, dari segala virus-virus ataupun penyakit-penyakit yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan Yesus selalu melindungi dan menyertai kami selalu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja di seluruh dunia, terutama di GPIB Karis. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati gereja kami ya Tuhan, agar kami boleh selalu setia dan taat untuk beribadah, walaupun dalam keadaan yang terbatas ya Tuhan, kita harus beribadah dari rumah atau secara online ya Tuhan Yesus Kristus. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa-doa kami, dan juga Tuhan berkatilah gereja kami Tuhan Yesus Kristus agar dapat selalu bisa melayani dan juga menjadi terang bagi sesama di masyarakat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk adik-adik yang mungkin saat ini sedang sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati, Tuhan Yesus mau menjamah agar mereka boleh sembuh kembali dan juga boleh belajar, boleh beraktivitas, dan boleh bermain kembali seperti sedia kala. Tuhan, berkatilah juga adik-adik yang saat ini Tuhan Yesus sedang menjalankan ujian di sekolahnya. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati setiap pelajaran yang mereka pelajari dan juga setiap soal-soal yang mereka hadapi, agar mereka boleh mengerjakannya dengan baik dan menghasilkan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jagalah kesehatan kami Tuhan Yesus dimanapun kami berada, jagalah kami dengan semua keluarga kami, agar kami boleh sehat dan juga boleh beraktivitas dengan sehat dan baik selalu setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan selalu melindungi dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Kami satukan ya Tuhan Yesus, doa yang tidak sempurna ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik semua, Kania mau ingatkan juga bahwa tanggal 19 Desember kita akan merayakan Natal bersama dengan kakak PT. Nah, adik-adik, Natal kali ini tentunya berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya, karena kita akan Natal melalui via Zoom, dan kita akan kedatangan tamu istimewa. Siapa ya dia? Nah, jangan lupa catat tanggalnya ya teman-teman, dan jangan lupa untuk ikut dalam acara Natal PLKPA dan PT GPIB Karis pada tanggal 19 Desember 2020 jam 16.30.
Nanti linknya akan dikirim oleh kakak-kakak kepada adik-adik. Semangat, tetap sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik GPIB Karis yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, saya adalah Lauren, biasa dipanggil dengan Daddy Lauren. Dan bersama dengan saya juga adalah anak saya, yaitu Didi Sigendona Soti. Kami berdua mengajak adik-adik teman-teman semuanya untuk mengikuti apa di ibadah Natal, Telkom, TA, dan TT. Melalui apa? Melalui Zoom. Kapan waktunya, Di? Hari Sabtu, tanggal 19 Desember. Jam berapa? Jam 4:30 sore. Temanya apa nih? Temanya alat beserta kita deh. Ya, temanya Immanuel, alat beserta kita. Iya, sama aja. Immanuel, alat beserta kita. Iya, alat beserta kita. Iya, sama aja deh. Pokoknya catat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai kelupaan. Ada kita berdua. Oke? Ya, sampai jumpa nanti tanggal 19. Ya, oke. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. Wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Setelah kita melihat video tadi, jangan lupa untuk terus menjadi anak yang murah hati ya, teman-teman, adik-adik semua. Nah, sekarang mari kita tutup dengan berdoa. Allah Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang senantiasa mau berbagi dengan orang lain. Biarlah firman yang sudah kami dengar hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi anak yang penuh kasih dan juga murah hati. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama-Mu, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa